Pernah denger nggak sih perusahaan besar tiba-tiba bangkrut? Kok bisa ya? Kepailitan itu bukan cuma soal bisnis yang gagal, tapi ada banyak faktor yang bikin sebuah perusahaan jadi keok. Mulai dari manajemen yang salah strategi, sampai dengan tekanan ekonomi yang nggak bisa diprediksi. Faktanya, banyak perusahaan yang dulunya berjaya, akhirnya harus gulung tikar. Tapi, kepailitan sendiri itu apa sih? Nah, singkatnya, kepailitan itu terjadi ketika sebuah perusahaan udah nggak lagi bisa bayar utangnya ke kreditur setelah jatuh tempo. Kalau udah gini, kreditur atau pihak berwenang kayak OJK bisa aja ngajuin permohonan pailit ke pengadilan niaga. Di Indonesia sendiri, aturan soal kepailitan itu ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berdasarkan aturan ini, perusahaan bisa dinyatakan pailit kalau yang pertama, dia punya 2 atau lebih kreditur, yang kedua, gagal bayar utang yang udah jatuh tempo, dan yang ketiga, ditetapkan pailit lewat putusan pengadilan niaga. Masih banyak banget orang yang salah paham membedakan pailit dengan likuidasi. Memangnya apa bedanya ya? Nah, kepailitan itu sering disamakan dengan likuidasi, padahal beda ya teman-teman. Kalau pailit, itu lebih ke status hukum yang menyatakan kalau perusahaan nggak mampu bayar utang. Sedangkan likuidasi itu lebih ke proses pembubaran perusahaan dengan cara menjual aset untuk bayar utang. Contohnya, PT Garuda Indonesia itu hampir pailit karena utangnya menumpuk, tapi akhirnya memilih restrukturisasi lewat mekanisme PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, PT Telkomsel pernah melikuidasi unit bisnisnya, Telkomsel Multimedia, karena dianggap nggak menguntungkan. Tapi Telkomsel sebagai perusahaan induk tetap lanjut jalan. Sebelum benar-benar bangkrut, perusahaan bisa ambil langkah buat nyelamatin diri loh, seperti PKPU. Intinya ini tuh kayak nego utang biar perusahaan masih bisa lanjut. Terus yang kedua ada restrukturisasi. Ini tuh perubahan strategi finansial atau operasional buat nyelamatin bisnis, misalnya efisiensi atau pemotongan biaya. Tapi kalau dua cara ini gagal, ya udah perusahaan bakal masuk ke tahap kepailitan dan asetnya bakal dikelola kurator buat bayar utang. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus kenapa Quantum bangkrut. PT Aditek Cakrawiasa, produsen kompor gas Quantum, resmi dinyatakan pailit 22 Juli 2024. Tapi ini bukan kejadian dadakan, masalahnya udah bertahun-tahun menumpuk. Kenapa? Yang pertama karena penjualannya menurun. Daya saing turun. Daya beli masyarakat juga melemah dan kalah saing sama produk impor murah dari Cina. Yang kedua, beban finansial besar. Biaya operasionalnya makin tinggi, tapi pendapatan turun drastis. Yang ketiga, gagal restrukturisasi utang. Sejak 2019, udah coba PKPU, tapi tetap nggak bisa bangkit dari lilitan utang. Yang terakhir, kurang adaptasi ke pasar. Produk Quantum itu dianggap terlalu awet, makanya ini malah bikin orang jarang beli lagi. Padahal, dulunya Quantum itu jadi salah satu raja kompor gas loh. Tapi mereka kalah di medan pertempuran. Kenapa ya? Kompetitor lebih inovatif. Rinnai, Miyako, dan Hawk itu rajin inovasi. Sementara Quantum terlalu fokus di produk lama. Produk impor murah dari Cina. Kompor gas Cina itu dijual lebih murah, bikin produk lokal susah bersaing. Kurang digital marketing. Quantum itu nggak agresif di e-commerce dan media sosial, beda sama kompetitornya. Lalu, dari kepailitan ini, siapa yang kena imbas ya? Tahu nggak sih, ada 511 karyawan yang kena PHK. Nggak ada kejelasan soal pesangon. Utang ke karyawannya mencapai 47,8 miliar. Tapi ini masih abu-abu apakah mereka bisa dapat haknya, karena utang perusahaan lebih besar dari asetnya.
Pemasok lokal juga ikut terdampak. Banyak yang nunggak pembayaran dari kuantum. Kebangkrutan kuantum adalah contoh klasik dari perusahaan yang gagal beradaptasi dengan dinamika pasar. Dari kasus ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pentingnya diversifikasi produk. Kuantum terlalu bergantung pada satu kategori produk tanpa ekspansi ke lini bisnis lain yang relevan. Kompetitor yang sukses seperti Rinnai telah berekspansi ke berbagai peralatan rumah tangga. Adaptasi terhadap model bisnis baru. Perusahaan manufaktur perlu mempertimbangkan transisi ke model bisnis yang lebih fleksibel, termasuk penjualan berbasis digital, penggunaan marketplace, dan skema pembelian berlangganan yang meningkatkan retensi pelanggan. Manajemen keuangan yang lebih adaptif, menghindari beban fixed cost yang terlalu besar, serta melakukan efisiensi biaya operasional sejak dini dapat membantu perusahaan bertahan dalam kondisi sulit. Perlindungan karyawan dalam kepailitan. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi terkait PHK dan pesangon dalam kasus kepailitan benar-benar melindungi hak pekerja, mengingat skala dampak sosial yang luas dari kasus seperti ini. Kisah kuantum adalah pengingat keras bahwa tidak ada perusahaan yang terlalu besar untuk gagal. Faktor eksternal seperti pandemi dan daya beli masyarakat memang turut berkontribusi, tetapi kegagalan internal dalam mengadaptasi strategi bisnis yang sesuai dengan perkembangan zaman menjadi penyebab utama kehancuran perusahaan. Tanpa inovasi, diversifikasi, dan manajemen keuangan yang baik, perusahaan sekuat apapun bisa tumbang di tengah persaingan yang semakin sengit. Kalau nggak siap adaptasi, siap-siap aja tersingkir. Jadi menurut kalian, gimana caranya biar bisnis bisa bertahan lama? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya.